Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama bersekutu di dalam firman Tuhan dalam sorota kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan kesehatan, bahkan napas kehidupan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, kami rindu Tuhan bersekutu di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan pada pagi hari ini terambil dalam surat Roma pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Roma pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Sampai saat ini,
Masih sangat banyak orang yang memperdebatkan tentang kedudukan iman dan perbuatan. Ada yang menekankan bahwa iman yang membenarkan sehingga mengesampingkan perbuatan. Tetapi ada pula yang menekankan perbuatan baik lalu mengesampingkan iman. Lalu, apa yang membuat kita dibenarkan? Iman ataukah perbuatan? Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Ia hendak memberikan jawaban atas pergumulan yang dialami oleh semua orang percaya di Roma. Mereka sedang mengalami kebingungan tentang alasan apa yang membuat mereka dibenarkan. Apakah karena iman ataukah karena perbuatan baik? Rasul Paulus dalam bacaan ini menjelaskan dengan mengutip tentang kisah Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Menurut Rasul Paulus, Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Iman yang nyata melalui kepercayaannya pada janji Allah, di mana kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Pada waktu itu, Abraham belum melakukan perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi, melalui kepercayaannya kepada Allah, maka ia memperoleh pembenaran. Hal ini dijelaskan Rasul Paulus dengan konsep hak dan hadiah. Ia tidak melakukan perbuatan baik, namun percaya kepada Allah. Hal tersebut inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai iman. Bagi Rasul Paulus, yang pertama-tama ialah iman yang membenarkan. Akan tetapi, iman tersebut juga harus menggerakkan perbuatan benar. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus menjadi hal yang sangat utama. Bukan berarti bahwa perbuatan tidak penting, namun iman kepada Yesus Kristuslah yang membenarkan kita. Kita tidak bisa diselamatkan hanya karena perbuatan kita saja. Hanya oleh imanlah kita dibenarkan, dan iman itulah yang kemudian dibuai melalui perbuatan hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami sepanjang kehidupan kami hari ini. Berikan kami selalu kekuatan kesehatan, agar kami semua mampu untuk melakukan segala aktivitas, bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, di dalam doa syukur kami pada pagi hari ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam keadaan sakit oleh karena penyakit yang mereka derita dalam kehidupan mereka. Baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang dalam kehidupan mereka semua. Tuhan jamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka makan Tuhan. Biarlah melalui itu semua Tuhan, itulah yang membawa kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita karena Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan bertambahnya umur ini Tuhan,
Mereka senantiasa semakin bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan mereka, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka setiap hari. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, biarlah di tengah sukacita yang mereka alami karena pertambahan usia ini Tuhan, mereka semakin takut akan Tuhan dan mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Ini doa syukur kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.